Era aku lanjut kerja jadi working student di Siemens Healthineers di Departemen Communication sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus dari kontrak kerja itu bisa ya buat ngajuin visa, perpanjang visa. Merantau Podcast. Hai guys, selamat datang di Merantau Podcast. Selamat datang Alisa. Terima kasih sudah mengundang suatu kehormatan besar. Oh my god, kehormatan banget Alisa udah mau mampir di sini podcastnya, sumpah seriusan. Iya. Happy to be here. Senang banget. Apa kabar nih? Baik. Sangat baik sih sebenarnya. Iya. Kayak ya. Banyak kabar baik yang aku dengar dari kamu. Betul. Tapi ntar bakal di-spill gitu di Iya, video kayaknya ini. nanti aja ya spill-nya ya. Jadi kita bertahap dulu ya. Oke. Betul. Terakhir ketemu sama Alisa tuh waktu di nikahan Clara ya. Betul banget. Iya. Dan kenal sama Alisa itu waktu 2021 kalau nggak salah sih. Atau 2022. 2022. Mungkin dari 2021 akhir udah, soalnya tuh saat itu aku masih au pair gitu. Terus Iya. aku kenalan sama kamu gara-gara Clara. Teleponan gitu kan. Iya, teleponan. Nanti kita bakal bahas juga di sana. Pasti. Tapi sebelumnya coba dikenalin dulu biar viewersnya tahu siapa Alisa ini, datang dari mana, terus di sini di Jerman ngapain gitu. Oke, halo semuanya. Namaku Alisa. Ya, aku ke Jerman itu awalnya sebagai au pair merchant ya. Kemudian setelah itu aku melanjutkan kuliah program S2. Jadi kurang lebih kayak Fajar lah jalurnya gitu ya. Gitu sih. Jadi waktu au pair itu selama setahun, tahun 2021 bulan Maret itu aku pertama kali ke Jerman sebagai au pair. Kemudian 2022 Maret atau April deh kalau nggak salah, aku mulai kuliah S2 di Bamberg. Betul, Gitu. dan perlu ditahu juga nih guys, Alisa itu salah satu orang yang aku respect banget sama dia. Kayak waktu aku kuliah tuh, bukan waktu aku kuliah sih, kayak kemarin pas aku udah kerja gitu kan banyak anak-anak Indonesia yang nanyain, gimana nih kalau misalkan dari au pair pengen kuliah di sini kayak gimana, atau misalkan pengen Ausbildung kayak gimana gitu. Kadang-kadang mereka nggak terlalu prepare gitu, dan nggak tahu apa yang harus mereka lakuin. Dan kamu itu salah satunya yang benar-benar persiapan banget, tahu apa yang kamu mau, terus kayak cak kerjain. Seriusan. Iya, terima kasih untuk apresiasinya pertama-tama ya. Iya. Iya, jadi tuh sebenarnya aku juga awalnya seperti orang-orang lainnya yang sebenarnya awalnya tuh kayak nggak tahu apa ya abis ini ngapain ya kayak gitu. Cuman memang jadi gimana ya, aku tuh dari SMA tuh emang udah ada keinginan buat kuliah di luar negeri gitu. Awalnya tuh memang karena simply curious aja gitu sama budaya dan bahasa di luar Indonesia tuh kayak apa gitu sebenarnya. Jadi nggak necessarily di Europe doang ya. Gitu. Jadi itu jadi drive kenapa kayak gue tuh pengen kuliah lagi, karena selain itu juga I really value education sebenarnya. Menurut aku tuh kayak aku memandang edukasi tuh nggak cuman kayak oke, ini buat kerja, tapi juga kayak proses kita bernalar, proses kita berpikir kritis gitu-gitu loh. Betul. Dan aku belajar itu tuh dari sekolah, dari pendidikan gitu loh. Sebenarnya kita bisa belajar dari mana aja ya. Cuman aku tipe orang yang kalau belajar tuh mesti ada kayak gimana ya, bukan motivasi tapi kalau aku belajar lewat institusi tuh aku lebih konsisten, lebih bisa kayak ngikutin dengan Lebih terarah lah. Lebih terarah, benar kayak gitu. Jadi makanya aku mikir aku pengen banget kuliah di luar negeri gitu. Pengen tahu tantangan itu kayak apa gitu. Jadi makanya pas kesini dan tahu ada opportunity-nya tuh aku kayak jor-joran, kayak Betul. I have nothing to lose ibaratnya gitu waktu itu. Jadi makanya Curhat aja gitu ya. Kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri gitu, dulu gitu ya waktu au pair, kayak aku udah tahu dari awal aku pengen stay di sini. Dan itu abis au pair pengen kuliah langsung. Sebenarnya ada opsi yang lain yang lebih gampang gitu, kayak Ausbildung atau misalkan FSJ. Itu bukan sesuatu yang jelek juga gitu ya menurut aku. Cuman kayak aku pengennya kuliah
Tapi dari au pair ke kuliah itu emang gak gampang banget kan, kayak prosesnya juga, terus juga dari jaminan dan lain-lain, uang di konto gitu. Terus banyak orang yang bilang, ya udah nggak bakal bisa gitu. Kayak banyak yang apa bilang namanya kayak meragukan gitu. Meragukan gitu Cuman ya. kalau misalkan memang ada niatnya gitu, udah tahu gitu apa yang pengen diiniin, pasti bakal tercapai kalau misalkan dijalanin serius kayak gitu. Bener banget. Iya. Banget. Ngomongin soal itu, aku sebenarnya ada yang pengen aku bahas juga sih. Jadi aku nggak tahu ya, tapi kayaknya mungkin zaman kamu, karena kamu kan jauh lebih awal daripada aku kan, 12 mulai. tahun yang lalu. Iya, exactly. Ya aku tuh ya tadi 2021 jadi kayak belum ya dibanding Fajar gue nggak selama itu gitu. Tapi memang mungkin zaman kamu tuh lebih susah lagi tuh informasinya. Kamu dari au pair terus kuliah gitu. Betul. Karena biasanya yang aku tahu ya saat itu ya waktu aku mulai, orang-orang yang dari au pair tuh kita nggak tahu gitu loh kalau bisa kok ternyata kuliah dengan jalur yang orang yang nggak punya duit kayak gue gitu. Sama. Terus tuh bisa gitu. Cuman memang itu tuh bukan yang hal yang mainstream mungkin ya, yang Betul. kayak nggak semua orang tahu gitu. Iya benar. Gitu. Jadi kebetulan pas zaman aku juga kayak gitu, kayak aku tuh nyari informasinya itu susah banget sebenarnya, kecuali ya dari Clara. Jadi shout out to Clara, terima kasih sudah memberikan informasi-informasi itu dan bantuin aku banyak. Dan salah satunya adalah juga Fajar. Jadi I'm so grateful gitu Clara memperkenalkan gue sama lo, karena kalau tanpa dia kayak kita nggak bakal ketemu. Soalnya kan kamu kan udah selesai dari Bamber kan waktu aku baru mulai. Ke Stuttgart gitu kan. Benar kayak gitu. Jadi tanpa bantuan kamu sama Kara, aku bakal linglung banget sih sumpah. Gitu. Aku seneng sih kayak ngebantu orang-orang yang benar-benar tahu gitu, punya motivasi yang tinggi dan mau ngejalanin itu. Nggak kayak aku pengen gini, tapi do something gitu, ngelakuinnya gitu. By the way, di Indonesia kamu kuliah kan di UI ya? Betul. Jurusan? Aku kuliah di UI jurusan sastra Jerman. Angkatan, jadi aku tuh angkatan 2014, jadi lulusnya itu 2018 gitu. I see, oke. Nah. Berarti udah ada basic belajar bahasa Jerman dong? Iya benar, jadi program kuliahnya itu sebenarnya kita kan belajar, jadi sastra Jerman tuh bukan berarti cuma belajar tentang literaturnya doang ya, tapi kita belajar juga linguistiknya, cultural studies juga gitu, dan tentunya bahasa Jerman. Bahasa Jerman pastinya. Tapi dari sana mungkin udah ada kayak fondasi yang bagus gitu ketika datang ke Jerman. Soalnya bahasa Jerman belajar juga, terus juga tentang kulturnya walaupun secara dari buku gitu ya, udah tahu gitu di Jerman kayak gimana. Terus pas Alisa pertama datang kali Jerman, itu kayak gimana nih ekspektasinya? Apakah sesuai yang dipelajarin sebelumnya di uni atau kayak kaget juga gitu? Iya. Realitasnya kayak di sini tuh kayak gini nih. Oke. Sebelum ke situ aku kasih background dulu ya. Jadi waktu aku kuliah sastra Jerman di Indonesia di UI itu, kita kan bener-bener jor-joran banget ya belajar bahasa Jerman karena ya kalau kita mau mengerti budayanya, mengerti segala macam tentang Jerman, kita harus mengerti dulu bahasanya, itu paling basic lah ya. Nah kita tuh bener-bener belajar dari mulai struktur ya kayak grammar itu udah pasti ya, dan juga kita belajar fonetiknya, linguistiknya. Aduh sorry banget tapi kalau kalian tanya ke gue tentang linguistik, gue udah gak ngerti, maksudnya gue udah gak inget. Iya gitu. Jadi kita benar-benar kayak di breakdown banget ya tuh belajar bahasa gitu. Jadi kalau misalkan aku ketemu orang-orang yang belajar bahasa Jerman misalnya di tempat les gitu, atau kayak jadi gini, dulu tuh aku sebenarnya selama kuliah aku tuh belajar kayak les bahasa Jerman tambahan juga sebenarnya on the side gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh nggak terlalu bertahan lama karena progresnya tuh kerasa lama banget gitu. Sedangkan di uni tuh kayak bener-bener bukan cepet sih, tapi kayak intensif gitu. Intensif. Jadi ketika belajar tambahan itu tuh kayak aduh ini gue udah lewat gitu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya gitu. Tapi ya saat itu kan kan aku bener-bener belajar dari A1 tuh. Jadi kuliah tuh datang tuh dengan pengetahuan bahasa Jerman yang 0 gitu. Jadi waktu SMA kan aku dapetnya bahasa Perancis ya. Jadi belajarnya belajar bahasa Jermannya bener-bener pas kuliah doang gitu. Jadi ya benar. Jadi kita belajar bahasa Jermannya ya di textbook, dan juga belajar kulturnya itu juga ya dari
tentunya dari sejarahnya. Betul. Dan juga dulu tuh banyak nonton video YouTube sih sebenarnya. Aku tuh inget yang dulu aku sering tonton tuh Easy German. Mungkin Semua orang tahu Mungkin gitu. semua orang yang tahu pengen ya. datang ke Jerman is it German itu ya pasti. buat belajar bahasa Jerman gitu ya, sama kulturnya juga kan. Betul. Karena kan dia suka bikin konten-konten yang On the street. iya on the street gitu. Jadi emang bener-bener nanya, ngobrol sama orang langsung. Nah pas datang ke Jerman, aku tuh kaget sebenarnya karena jadi waktu aku di UI itu aku udah belajar sampai level B2. Tapi kan kenyataannya kalau kita udah belajar sampai level tertentu itu nggak ekuivalen dengan kemampuan bahasa Jerman kita yang sebenarnya gitu. Jadi Betul. biasanya aku nggak tahu ini nggak semua, tapi biasanya berlaku juga sama aku. Aku tuh misalnya udah belajar sampai B2 berarti kemampuan aku tuh kayak sebenarnya B1 gitu mungkin. Atau mungkin ya B1 ke B2 lah gitu. Iya. Jadi pas aku nyampe aku ngerasa kayak kemampuan bahasa Jerman tuh kayak masih A2 B1 gitu. Sumpah aku tuh kayak yang hah mas, kayak aku banyak banget nggak ngerti gitu. Itu tuh aku tuh agak-agak shock sih karena kayak oh gue belajar bahasa Jerman 4 tahun tapi kayak kesini tuh belajar dari awal, ngerasanya kayak belajar dari awal, tapi tetap karena udah ada pondasi tadi tuh ya grammarnya segala macam. Grammarnya, iya. Jadi cuma perlu diaktifasi aja, begitu kayak udah sebulan 2 bulan lewat tuh cepet banget kayak asal tapi kita bener-bener paksa diri kita untuk ngomong pakai bahasa Jerman terus ya. Jadi nggak kebanyakan ngomong pakai bahasa Indonesia dan ngumpul-ngumpulnya sama orang-orang yang dengan orang-orang Indonesia lagi gitu. Maksudnya ya harus dipaksa pakai bahasa Jermannya lebih Betul. aktif gitu sih. Kalau misalkan menurut aku dari pengalaman aku sendiri harus balance sih. Ngumpul sama orang Indonesia aku juga sering kayak gitu. Cuman dulu kan sering kerja sambilan gitu, dan kebanyakan orang Jerman kan, student orang Jerman gitu. Kalau misalkan lagi hangout sama mereka habis kerja gitu ya, ya dipaksa ngomong bahasa Jerman. Soalnya dari sana tuh kayak apa ya, kemampuan menyerap bahasa itu buat belajar, buat memperlancar itu cepet banget dari sana. Setuju banget ya. Karena dari conversation sama orang-orang native itu kan juga kita belajar, kita kayak belajar beberapa kayak misalnya Spruch kayak Redewendung apa gitu yang mereka pakai. Kemudian tuh kita kayak unconsciously jadi ngerti dan jadi kayak terimplementasi gitu loh ke kita gitu. Tapi aku punya pertanyaan yang ngomong-ngomong soal bergaul sama orang Jerman. Kamu ngerasa susahkah nyari kenalan atau teman orang Jerman yang bisa kamu ajak hangout bareng atau gimana? Buat aku sih. Oh, kamu. Banyak yang bilang katanya orang Jerman susah banget. Susah diajak jadi temen gitu. Susah diajak hangout. Jujur gitu ya, dari pengalaman aku waktu keluar terbang dari sarang au pair dari gas family aku, kayak gampang-gampang aja gitu. Iya. Seriusan. I don't know. Buat kamu gimana? Aku beda sih. Aku gimana ya? Tapi ini bukan berarti kayak ini kayak gimana ya? Ini bukan suatu hal yang saklek gitu, maksudnya. Ini cuma pengalaman aku doang ya. Aku tuh ngerasa susah sih. Aku kaget awalnya karena aku ngerasa ini kan area maksudnya ini kan institusi pendidikan ya. Jadi kayak pasti banyak lah student-student yang emang nyari temen juga gitu. Ya. Nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kesusahan gitu. Bukan kesusahan nyari temen ya, tapi lebih ke kayak nyari kayak kenalan-kenalan buat hangout bareng aja tuh ngerasanya tuh kayak aku udah approach tapi kayak yang kasih ruk meldung tuh kayak cuma beberapa doang gitu. Tapi at the end tetap ada sih. Maksudnya kayak tetap kayak hangout sama 2-3 orang gitu. Cuman nggak segampang aku kira gitu. Nggak yang seotomatis aku kira gitu loh. Soalnya ya aku ngerti sih. Kayak gitu. Soalnya aku juga kalau misalkan approach orang, ngajak hangout orang, nggak sembarangan semua orang aku ajakin gitu buat hangout. Soalnya kayak gak tau kenapa dari dulu kayak udah belajar nih orang kayaknya bakal nyambung gitu sama aku. Nyari makanya yang sefrekuensi gitu Iya, ya. cari yang sefrekuensi. Kalau misalkan enggak ya udah ignore aja. Bodo amat. Iya. Kayak gitu. Makanya mungkin dari sana gara-gara udah terbiasa dan udah sering kayak gitu, jadi kayak gampang aja gitu cari orang yang Jerman yang bener-bener open juga gitu. Iya. Sama gua gitu kan dulu. Iya sih. Bener-bener.
Iya sih. Jadi setelah 2 tahunan gitu aku kuliah, aku tuh akhirnya nemuin kayak ini cuma satu orang yang menurut aku tuh cocok banget gitu sama aku sejauh ini gitu. Dan itu rasanya kayak menemukan sebuah harta karun gitu loh, karena kayak cocok banget, ngerasa kan kalau lo Iya. klik sama orang tuh gitu. Jadi seneng sih. Terus dari apa ya, kesusahannya cari yang tadi yang Alisa sebutin gitu. Kalau misalkan menurut kamu sendiri itu dari apanya sih yang kayak bikin susah gitu buat approach mereka? Apakah dari segi bahasa, kultur yang berbeda kayak gitu, atau Jadi waktu aku waktu aku pindah ke Bamberg di 6 bulan pertama lah ya. Jadi baru mulai kuliah semester 1. Aku tuh ngobrol sama Mitbewohner tuh apa sih? Flatmate. kayak flatmate gitu? Benar, flatmate aku. Jadi aku tuh tinggal di di flat bareng sama student-student lain gitu. Kayak student dorm tapi bukan student dorm gitu. Jadi kayak isinya juga ada anak-anak yang Ausbildung. Terus dia ini itu orang Jerman Ungar ya, jadi kayak mix gitu. Nggak sebenarnya orang tua itu orang Ungar tapi dia grow up di Jerman, jadi ya tekniknya dia orang Jerman. Terus aku ngobrol kan, tapi dia tuh tinggalnya dan grow upnya bukan di Bamberg, jadi dia memang ngerantau juga gitu ke Bamberg buat kuliah. Oke. Iya. Gitu. Terus aku tuh ceritakan soal ya problem aku ngerasa kayak kok susah ya bergaul sama orang sini gitu. Aku mikirnya mungkin ini ya Sprachbarrier apa sih Kayak language boundaries gitu loh. Jadi karena mungkin bahasa Jermannya belum terlalu lancar atau mungkin culturally different aja gitu. Terus abis itu dia ngomong gini, menurut aku itu masalahnya bukan soal bahasa deh, atau mungkin juga bukan cultural difference gitu, tapi mungkin simply karena orang-orang di sini itu mungkin rata-rata emang orang yang grow up di Bamberg, jadi atau student-student di sini tuh mereka orang yang grow up di Bamberg, jadi mereka tuh udah punya circle pertemanan sendiri. Jadi mereka tuh kayak nggak terlalu open atau ngerasa nggak ada kebutuhan untuk membuat pertemanan baru gitu, terutama apalagi student-student yang international students kayak kita gitu. Menurut pandangan dia, mereka tuh ngiranya paling mereka nih anak-anak Erasmus yang paling cuma 3 bulan atau Sebentar 1 semester doang, habis itu mereka cabut lagi gitu. Iya. Kemudian aku jadi belajar sih kayak itu kayak benar juga sih, soalnya dia pun sendiri ngerasa kesusahan nyari teman orang lokal di sini, maksudnya orang ya Di pokoknya kota. di kota itu, di Bamberg itu. Dan akhirnya dia cerita sama aku, akhirnya dia itu berteman sama orang-orang yang perantau juga gitu. Betul. Jadi yang emang mereka tuh tinggalnya di kota mana gitu, yang kemudian ke Bamberg tuh buat kuliah. Buat kuliah, gitu. ya, Jadi bener. ya itu perspektif yang menarik sih menurutku. Betul sih. Menurut aku sih tiap orang pengalamannya beda-beda gitu ya. Iya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, itu menarik sih. Nah itulah apa sih indahnya merantau. Iya betul. Ya ada bittersweetnya sih sebenarnya, kayak pasti ya kita ngerasa kayak foreign tapi nggak juga gitu. Iya benar. Gitu, tapi kadang tuh ya emang namanya proses ya, jadi Betul. ada buah manisnya juga Emang. at the end gitu. Dulu waktu di Indonesia sebelum datang ke Jerman, sempat kepikiran gak sih bisa tinggal di luar negeri? Oke. Gimana ya? Jadi tuh gini, lebih ke kayak manifestasi kali ya. Jadi kayak aku tuh dulu terutama dari SMA sih sebenarnya, turning point tuh SMA. Nggak tahu kenapa aku tuh selalu punya pikiran kayak gue kayaknya ngelihat future gue tuh bukan di Indonesia deh gitu. Bukan berarti aku nggak cinta Indonesia atau benci Indonesia gitu, nggak bagus gitu. Bukan sama sekali bukan. Kayak ya di mana-mana tuh, misalnya kayak di semua negara tuh mereka punya culture yang juga cantik gitu loh, dan misalnya culture yang bagus juga gitu loh, yang menarik juga, yang bikin kita bisa bikin orang rasa at home dan diterima gitu. Tapi aku ngerasa kayak Indonesia is not my only home gitu. Kayak ngerti gak sih? Aku kayak punya banyak curiosity aja sama dunia ini gitu. Jadi
dari dulu emang itu sih kayak manifestasi kayak kayaknya gue bakal keluar nih gitu loh. Jadi kayak tapi tetap selalu ngerasa kayak amazed dan selalu bersyukur gitu sih, kayak oh my god gue bisa di sini tiba-tiba ya. Iya gitu. betul. Tapi waktu itu nggak tahu kan tujuannya Jerman gitu. Belum tahu. Cuman Betul. waktu itu mikirnya cuman kayak mana aja deh gitu. Oh ya, by the way ngomong-ngomong tentang manifestasi gitu ya. Sebenarnya keinginan buat merantau keluar itu aku juga adanya waktu SMP. Jadi dulu inget banget tuh waktu SMP tuh sering denger radio kan. Terus ada siaran dari Voice of America. Oh ya. Kayak aku mikir wah seru banget di Amerika gitu. Orang-orang yang merantau. Terus juga kayak nyeritain ada kayak ngebahas gitu tentang PPI di Belanda gitu. Terus kayak aku bayangin wah di Belanda kayak gimana ya. Terus jalan-jalan di kotanya. Dan saya udah sering manifestasi kayak someday aku bakal keluar negeri gitu. Entah itu kapan, kemana kayak itu. Dan akhirnya kejadian kayak wow. Iya, tapi sama-sama nggak kepikiran juga soal Jerman ya. Nih. Nggak ada keinginan Nggak sama sekali. spesifik gitu ya. Enggak juga. Dulu sebenarnya kayak ya udahlah yang penting di luar aja. Tapi ya enggak ini juga ke Jerman nggak tahu gitu. Iya. Aku tuh juga sebenarnya iya jadi sama tuh kayak starting point tuh kayak pengen keluar aja gitu. Kayak awalnya bahkan tuh sebenarnya mikirnya kalaupun keluarnya tuh yang deket-deket kayak misalnya ke Singapura atau ke Bangkok atau ke Filipina gitu juga kayak oke gitu loh. Iya. Iya, aku juga dulu kayak nggak ada spesifik gitu sih sebenarnya. Soalnya tuh aku kayak ngerasa dulunya dunia itu luas, banyak negara-negara gitu. Betul. Sama kayak kamu juga gitu kayak curious, pengen lihat a lot of places dengan kultur yang berbeda, pengen belajar juga kulturnya kayak gimana, sama bahasanya juga kan. Bener. Iya. Gitu. Nah ngomong soal culture tuh aku jadi keinget lagi sih dulu tuh yang bikin aku tertarik banget untuk keluar negeri itu adalah aku tuh dulu belajar bahasa Inggris tuh sebenarnya lebih sering lewat musik dan lewat film. Jadi kalau misalnya nonton film tuh pakai subtitle gitu. Terus gue tuh suka banget mimicking gitu. Jadi kayak gue coba repeat apa yang si aktor itu bilang gitu. Gue inget-inget terus. Terus kemudian gue tuh mulai bisa pas udah mulai banyak ngerti gitu. Gue mulai belajar kayak oh mereka tuh punya apa ya certain expressions gitu untuk mengungkapkan sesuatu yang berbeda dengan di Indonesia gitu. Iya. Terus aku mulai belajar saat itu kayak oh itu pas SMP ya. Terus kayak oh ternyata tuh beda budaya dan beda culture tuh ngaruh juga ke bagaimana mereka menggunakan bahasa untuk mengekspresikan sesuatu gitu. Betul. Jadi aku makin tertarik untuk ngelihat perspektif kayak mereka tuh ngelihat dunia gimana ya. Mereka tuh mengekspresikan sesuatu tuh gimana ya gitu. Betul. Sih. Nah buat pengalaman kamu sendiri gitu, buat budaya Jerman, apa ya? Ya kalau misalkan dibandingin sama negara-negara negara-negara Eropa lainnya itu kayak beda banget gitu ya. Dari behavior, kelakuan orang Jerman ya, cara ngomongnya, terus juga sehari-hari lah orang di sini kayak gimana gitu. Kaget gak sih? Ada beberapa hal yang bikin kayak oh gitu ya gitu kayak oh wow gitu kayak oh beda banget ya gitu. Ada beberapa hal yang oh ya udah gitu kayak nggak terlalu surprise banget. Tapi hal yang menurut aku tuh kena banget di kepala aku, maksudnya yang gampang banget bisa diingat tuh adalah apa ya kayak keheranan aku dengan jokes orang Jerman. Kayak gini, tapi ini bukan masalah kayak yang kok mereka gitu sih, tapi lebih ke kayak yang tadi benar-benar beda perspektif, beda cara mengekspresikan sesuatu. Jadi aku tuh awalnya bingung banget kalau misalkan aku ngobrol sama orang Jerman, terus mereka tuh berusaha untuk bukan berusaha tapi mereka mengutarakan jokes mereka. Yeah. Aku ngerti apa yang dia omongin. Jadi kayak secara bahasa tuh aku ngerti apa. Tapi aku nggak ngerti konteksnya. Aku nggak ngerti kalau konteks itu tuh lucu. Yeah. Jadi kayak mereka ketawa sendiri gitu, so aku kayak oh
Tapi kemudian karena aku oke. Oh, ini maksudnya lucu deh kayaknya. Jadi akhirnya aku ikut ketawa gitu. Maksudnya dalam arti kayak bukan yang gimana-gimana, tapi kayak untuk menghargai juga. Karena kan kayak Betul. kita kan berintegrasi ya. Maksudnya kita gak mungkin kayak cuma datang terus kayak berharap oke, lo harus ngertiin gue karena gue foreigner. Tapi kan kita juga harus punya etiket ya, bener gitu. Jadi itu tuh lucu sih. Ya, jokes and sarcasm. Sumpah aku tuh susah banget untuk orang awalnya. Orang di sini tuh sarkastik semua kan. Exactly. Dan itu tuh emang cara mereka untuk bersenang-senang gitu. Betul. Itu cara mereka untuk mengungkapkan sesuatu. Dan itu tuh gak bisa somehow menurut aku gak bisa digantikan dengan gaya berkomunikasi yang biasa aja gitu. Betul. Ada hal-hal yang perlu ditekankan dengan sarkasme itu gitu loh. Dan itu tuh gak selamanya buruk ya. Emang sebenarnya itu gak buruk, cuman tergantung emang konteksnya. Iya, tergantung konteksnya. Itu bercanda atau misalkan emang serius gitu. Bener gitu sih. Iya. Tapi emang banget sih kayak budaya itu dengan budaya yang berbeda, kadang-kadang joke juga yang kita nggak tumbuh dengan budaya yang kayak gini. Kalau misalkan nggak ngerti konteksnya itu nggak lucu gitu. Makanya orang Indonesia, orang Jerman bercandanya nggak lucu. Sebenarnya buat mereka itu lucu. Ya. Kitanya aja yang bego gitu. Bukan yang bego sih. Kitanya aja nggak tahu konteksnya kayak gimana ya. Tapi mereka juga nggak ngerti konteks jokes kita. Yeah, of course. Gitu. Jadi kayak kadang tuh aku ngobrol sama pacarku ya. Yeah. Terus dia kayak aku ngasih tunjuk jokes gitu kan di Instagram. Terus dia yang kayak and then what? Gitu. Terus apa gitu kayak that's a joke gitu. Jadi kayak ngerti gak sih kalau di Indonesia tuh kadang suka ada jokes yang cuman kayak receh bukan? Receh gitu. Kayak jokes receh gitu, ngerti kan? Dan buat kita tuh yang kayak aku bisa ketawa yang ngakak banget. Wah, lucu banget nih. Terus kayak dia yang kayak oke, ya biasa aja sih gitu. Jadi gue kayak ya udah deh, kayak emang ya tadi sangat kontekstual. Sudah kontekstual ya. Kalau misalkan udah kenal budayanya, atau misalkan orang juga udah kenal budaya kamu, udah kenal budaya Indonesia, mungkin mereka bakal mikir juga itu lucu gitu. Betul. Oke, kita balik lagi ke perjalanan Alisa kalau di Jerman nih. Yeah. Nah, kuliah di Bamberg S2 ya. Ya. Terus jurusannya sama kayak Clara kan? Betul. Iya. Dan selama proses kuliah mungkin kayak udah sering aku tanya gitu ke guest di Merantau Podcast gitu, pengalaman perbandingan gitu kuliah di Indonesia sama di sini kayak gimana gitu, pengalamannya, tantangannya kayak gimana, mungkin secara singkat aja gitu ya. Hal apa yang jadi struggle banget buat kamu gitu ketika kuliah di sini? Oke. Jadi mungkin aku kasih background dulu ya. Jadi waktu aku di Indonesia, aku tuh nggak pernah bener-bener kayak ngulik kayak sistem kuliah di luar negeri tuh kayak gimana sih gitu. Walaupun aku sebenarnya punya kayak mimpi gitu ya, aku emang pengen kuliah di luar gitu one day. Tapi dulu tuh kayak ngerasanya kayak terlalu jauh gitu loh. Kayaknya udahlah, kayak mungkin nggak usah, mungkin cari jalan lain atau gimana gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ngulik gitu loh kayak sistem kuliah di luar negeri tuh kayak apa segala macam. Betul. Yeah. Jadi pas kesini itu, pas au pair itu tuh awalnya juga malah sebenarnya kayak mikirnya pengen Ausbildung waktu itu. Karena dulu kan karena kan aku dulu nggak tahu tuh kalau ternyata kalau kuliah tuh bisa pakai jadi kan kita butuh ini ya, Finansieringsnachweis ya. Iya, jaminan gitu. Nah, aku tuh kiranya kayak Sperkonto apa sih namanya? Iya, Indonesianya atau Inggrisnya? Rekening koran. Rekening terblokir gitu. Iya, benar. Rekening beku ya, rekening terblokir gitu. Iya. Tapi ternyata ada alternatif lain, tapi nggak berlaku di semua Bundesland atau kota di Jerman ya. Ini di beberapa doang yang bisa menerima kontrak kerja gitu. Betul. Nah, karena aku taunya cuman kita harus punya si rekening terblokir ini, akhirnya aku mikirnya Ausbildung aja gitu. Iya. Cuman kebetulan aku tuh memang gimana ya, nggak menemukan bidang-bidang yang spesifik pengen aku pursue gitu loh. Iya, jadi passion kamu gitu nggak? Bener, soalnya kan kalau ya sebenarnya kuliah juga sangat spesifik, cuman Ausbildung tuh kayak bener-bener satu bidang banget gitu, kayak udah itu aja gitu. Aku ngerasa sih gitu.
Sampai akhirnya aku dapat info, oke, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah karena aku pengen ada sedikit kayak fleksibilitas, mau coba-coba beberapa hal di bidang itu. Aku tuh kuliahnya literatur dan media studies, tapi sebenarnya fokusnya lebih ke media studies sih. Jadi aku nggak pernah ngambil mata kuliah literatur sebenarnya. Nah, jadi pas aku keterima dapat acceptation letter itu, aku tuh kayak oke, nice nih. Berarti sekarang tinggal persiapan untuk tahu struktur kuliahnya kayak apa gitu. Nah, aku tuh have no idea banget. Jadi bener-bener kayak 0, 0. Aku taunya cuman kayak oke, kalau kayak kuliah di Indonesia tuh ya udah berarti per semester tuh udah ada kayak Paket gitu. Paketnya gitu loh. Jadi kayak udah tahu pokoknya semester ini bakal kuliah ABC, berikutnya ini. Kalau misalkan ada yang nggak lulus ya berarti harus ngulang semester depannya atau 2 semester berikutnya gitu. Nah, waktu itu sumber informasi aku tuh cuman 2, Clara sama kamu gitu. Jadi aku tuh kerjanya aku nelfonin Clara atau enggak aku nelfonin kamu gitu. Jadi itu bener-bener gini, masalahnya adalah aku merasa at least di uni aku itu tuh uninya tuh nggak terlalu friendly untuk ngasih gimana ya, basic information tentang struktur kuliahnya. Jadi dia memang ada sih modul handbook ya. Itu tuh kayak apa sih kayak bahasa Indonesianya? Handbook gitu kayak kita ini ada modul gini. Tapi kan masalahnya itu helpful kalau mungkin orang yang emang udah pernah kuliah di Jerman. Jadi dia ngerti kalau ternyata kita itu bisa memilih sendiri modul mana aja yang mau kita ambil di 1 semester itu. Terus semester depannya kita boleh kayak misalnya cuman mau ngambil beberapa mata kuliah aja. Jadi kayak bebas lah, bisa kita pilih sendiri gitu. Nah, Betul. aku tuh nggak tahu itu. Jadi walaupun ada si handbook ini, aku kira kita harus ngikutin itu banget gitu. Tapi kenyataannya enggak. itu. Dan itu kan itu Uni nggak ngasih tahu kita gitu. Dia bisa bilangnya cuman oke, ya udah ikutin aja si handbook itu gitu sih. Jadi itu tuh struggle banget. Tapi cara aku menyiasatinya itu adalah aku tuh banyak ngobrol sama student-student yang lebih awal daripada aku, karena kan mereka udah ada pengalaman kan. Bisa sharing juga kan. Bener. Jadi kayak aku tanya sama dia, kalau gini bisa gak sih gitu. Pokoknya seiring berjalan waktu tuh aku juga learning by doing aja sih sebenarnya, nggak langsung tahu semua di awal gitu. Ngerti. Iya. Terus juga kan kamu bilang tuh buat kuliah gitu gak perlu konto terblokir atau misalkan jaminan, tapi ada kontrak kerja. Berarti kamu selama kuliah kerja kan? Iya. Iya. Betul. Kerja di mana aja? Oke, jadi tuh aku tuh pertama kali kerja selama kuliah itu tuh aku kerja jadi sebenarnya itu brewery gitu. Tapi dia tuh punya restoran. Jadi sebenarnya dia produksi bir gitu, tapi dia juga ada restorannya, jadi jual makanan juga. Nah, aku tuh kerja di restorannya sebagai sebagai itu service ya? Iya, service. Tapi bukan yang nerima pesanan gitu ya. Tapi yang apa sih namanya tuh, istilahnya tuh helper gitu. Jadi nganter. Benar. Jadi kayak kerjaan tuh nganterin makanan ke tamu dan membersihkan, ngangkat-ngangkatin piring yang udah kotor gitu. Iya. Gitu. Okay. Terus habis itu itu sama juga. Jadi mereka tuh ngejual merchandise-nya gitu. Nah, merchandise ini tuh punya kasir sendiri gitu. Nah, aku tuh juga ngurusin si kasirnya itu gitu. Karena kan dia kan nggak sesibuk service yang ngurusin pemesanan makanan dan minuman kan. Jadi kayak itu tuh masih bisa dihandle sama aku gitu. Itu aku kerja di situ sekitar 6 bulan. Kemudian aku apply lagi posisi working student ya, yang lebih sesuai atau yang emang sesuai sama bidang aku gitu. Kan aku fokusnya media studies kan. Jadi aku tuh nyari yang bidang-bidang komunikasi lah gitu. Komunikasi atau mungkin media sih sebenarnya gitu. Awalnya tuh aku nargetin sebenarnya pengen di agency gitu, karena aku dulu di Jakarta kan juga di production house kan kerjanya, jadi ngurusin produksi video advertising gitu. Tapi terus aku dapetnya bukan malah sih, tapi kayak aku dapet di
sebuah brand. Ini boleh sebutin gak sih? Boleh sebutin. Boleh sebutin? Boleh gak sih? Ya boleh lah, masa gak boleh. Boleh Bang. Jadi di sebuah perusahaan healthcare tech namanya Siemens Healthineers. Kantornya itu ada di Erlangen. Jadi itu kota sekitar berapa kilometer ya dari Bamberg. Pokoknya kalau misalkan deket pakai sih. deket sih, kayak setengah jam gak sih? Iya, ya. Pakai ban. Iya, setengah jam sampai 45 menit lah ya pakai 45 kereta menitan, dari iya, Bamberg kereta, ke iya, kereta. Erlangen gitu. Itu jadi aku beruntung apply habis itu dapat nih di sini gitu. Akhirnya aku lanjut kerja jadi working student di Siemens Healthineers di Departemen Communication sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus dari kontrak kerja itu bisa ya buat ngajuin visa, perpanjang visa? Ya bisa. Jadi sebenarnya dari kontrak kerja aku kerja di restoran itu juga udah bisa. Emang aku pakai buat perpanjang visa gitu. Tapi jadi ada batasnya. Jadi kontrak kerjanya itu harus minimal dengan earnings tuh saat itu tuh masih 900. 700? Enggak 900. Udah beda lagi. Kayaknya mungkin zaman kamu Iya, zaman aku dulu kayak gitu. Zaman aku tuh udah 900-an something gitu. 900 something per bulan gitu.